Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah Silva dari kelas 3A D3 Akuntansi BP 1801071007. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang rancangan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Rancangan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Puskesmas Simpang Tanjungan 4. Langsung saja masuk kepada poin yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Dan yang akan saya bahas pada bab 1 ini, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima metode analisis data. Untuk latar belakang, di suatu entitas dengan lingkup yang sudah cukup besar, memiliki sistem akuntansi mungkin sudah menjadi suatu kewajiban atau keharusan agar manajemen dari suatu entitas tersebut dapat dikelola dengan baik dan lancar. Tetapi pada beberapa entitas atau perusahaan tidak terlalu memperhatikan sistem akuntansi dan menganggap sistem akuntansi tidak begitu penting. Seperti halnya dengan Puskesmas Simpang Tanjungan 4 yang sudah memiliki tiga orang bendahara dengan tugasnya masing-masing. Namun di puskesmas ini belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi, terutama sistem akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada penelitian kali ini, saya mengangkatkan rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur rancangan sistem akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Puskesmas Simpang Tanjungan 4. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di Puskesmas Simpang Tanjungan 4 yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Puskesmas Simpang Tanjungan 4. Yang kedua yaitu memberikan rekomendasi perbaikan pada sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas di Puskesmas Simpang Tanjungan 4. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi penulis. Yang pertama yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis terhadap sistem akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang selanjutnya yaitu penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan tentang sistem akuntansi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian bagi puskesmas. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu puskesmas dalam merancang sistem akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian bagi Politeknik Negeri Padang, terutama yaitu untuk jurusan akuntansi. Diharapkan semoga penelitian ini dapat digunakan untuk referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan sistem akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian kali ini, saya menggunakan dua metode, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data. Untuk metode pengumpulan data, saya menggunakan metode wawancara dan metode review dokumen. Untuk metode wawancara, saya melakukan wawancara langsung dengan bendahara puskesmas, yaitu Ibu Guslindawati dan Ibu Hasna selaku bendahara di Puskesmas Simpang Tanjungan 4. Selanjutnya yaitu review dokumen, yaitu pada metode ini saya memeriksa dokumen bukti kwitansi pengeluaran kas untuk pembelian barang yang diperlukan puskesmas. Untuk metode penelitian selanjutnya yaitu metode analisis data. Pada metode analisis data ini saya menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan informasi mengenai informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas serta profil puskesmas. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu saya akan membahas bab 2, yaitu mengenai tinjauan pustaka.
dan yang akan dibahas pada bab 2 ini yaitu yang pertama pengertian sistem, yang kedua pengertian sistem akuntansi, yang ketiga komponen utama sistem informasi, yang keempat tujuan umum pengembangan sistem akuntansi, yang kelima sumber informasi dalam analisis sistem, yang keenam simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, yang ketujuh sistem pengendalian internal, dan yang terakhir yaitu pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Nah, apa sih sistem itu? Jadi dari beberapa referensi yang saya ambil, saya dapat menyimpulkan sistem yaitu suatu rangkaian komponen yang saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian sistem akuntansi. Menurut Mahatmyo Adyanto 2014, sistem akuntansi merupakan suatu rangkaian bukti transaksi, dokumen, catatan-catatan akuntansi, dan laporan-laporan serta alat-alat, prosedur, kebijakan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain dalam suatu perusahaan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk mendukung dalam pencapaian tujuan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu menurut Mulyadi 2016, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan perusahaan. Jadi dari referensi tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu sistem akuntansi adalah suatu rangkaian formulir berupa dokumen, catatan, dan transaksi yang dikoordinasikan sehingga dapat menghasilkan suatu informasi. Selanjutnya yaitu komponen utama sistem informasi. Komponen utama sistem informasi yaitu yang pertama blok masukan atau input block, yang kedua blok model atau model block, yang ketiga blok keluaran atau output block, yang keempat blok teknologi atau teknologi block, yang selanjutnya yaitu blok basis data atau database block, dan yang terakhir yaitu blok pengendalian control block. Yang pertama, blok masukan atau input block. Masukan adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi beserta metode media yang digunakan untuk menangkap informasi dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Yang kedua yaitu blok model atau model block. Blok model terdiri dari logico-mathematical models yang mengolah masukan dan data disimpan dengan berbagai macam cara untuk memproduksi hal yang dikehendaki atau keluaran. Yang ketiga yaitu blok keluaran atau output block. Produk suatu sistem informasi adalah keluaran yang berupa informasi bermutu dan dokumen untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi, baik pemakai intern maupun pemakai luar organisasi. Yang keempat yaitu blok teknologi atau teknologi block. Teknologi menangkap masukan, menjelaskan model, menyimpan dan meringkas data untuk menghasilkan dan menyampaikan keluaran serta mengendalikan seluruh sistem. Yang kelima yaitu blok basis data atau database block. Basis data merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Komponen informasi yang keenam yaitu blok pengendalian atau control block. Semua informasi haruslah dilindungi dari bencana dan ancaman. Contoh bencananya yaitu bencana alam dan kebakaran. Dan contoh ancaman yang dapat terjadi seperti kecurangan. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan umum pengembangan sistem akuntansi. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. Yang kedua, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan audit internal. Dan yang terakhir, untuk mengurangi biaya kritikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Selanjutnya yaitu sumber informasi dalam analisis sistem.
Yang pertama yaitu efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Yang kedua yaitu ide rancangan. Yang ketiga identifikasi sumber daya. Yang keempat pengetahuan konversi. Dan yang kelima titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan yang baru. Selanjutnya kita masuk kepada simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Yang pertama yaitu simbol dokumen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan jenis dokumen yang merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Untuk simbol yang kedua yaitu dokumen dan tembusannya. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Yang ketiga yaitu berbagai dokumen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan. Yang keempat yaitu simbol catatan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi. Yang kelima yaitu penghubung pada halaman yang sama. Yang keenam yaitu simbol akhir arus dokumen. Yang ketujuh yaitu awal arus dokumen. Yang untuk simbol yang kedelapan yaitu penghubung pada halaman yang berbeda. Untuk simbol yang kesembilan yaitu untuk mencatat kegiatan manual. Simbol selanjutnya yaitu yang ke-10 yaitu untuk mencatat komentar atau menerangkan untuk keterangan. Untuk simbol yang ke-11 yaitu menggambarkan arsip sementara. Untuk simbol yang 12 yaitu menggambarkan arsip permanen. Untuk simbol yang ke-13 yaitu online computer process. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan pengolahan dengan komputer secara online. Selanjutnya yaitu simbol keying atau typing verifying. Simbol ini menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Untuk simbol yang selanjutnya yaitu yang ke-15 itu pita magnetik. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip dokumen di dalam komputer yang berbentuk pita magnetik. Untuk ke-16 yaitu online storage. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip dokumen di komputer yang berbentuk online. Selanjutnya yang ke-17 yaitu simbol keputusan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan sebuah keputusan dalam proses pengolahan data. Selanjutnya untuk ke-18 yaitu garis alir atau flow line. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pengolahan data. Selanjutnya yang ke-19 yaitu persimpangan garis alir. Simbol ini digunakan jika dua garis bersimpangan untuk menunjukkan arah masing-masing garis. Salah satu garis dibuat sedikit melengkung di persimpang kedua garis tersebut. Selanjutnya yang ke-20 yaitu pertemuan garis alir. Simbol ini digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Selanjutnya untuk yang ke-21 yaitu simbol ini melambangkan untuk memulai atau mengakhiri flowchart sistem akuntansi. Untuk yang ke-22 yaitu garis dari pemasok. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3 yaitu gambaran umum puskesmas. Pada bab 3 ini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu sejarah dan gambaran umum puskesmas. Yang kedua yaitu analisa sumber daya kesehatan. Yang ketiga struktur organisasi. Yang keempat visi dan misi puskesmas. Dan yang terakhir yaitu aktivitas puskesmas. Yang pertama yaitu sejarah dan gambaran umum puskesmas. Puskesmas Sifat Tanjuran 4
adalah puskesmas yang terletak di Nagari Simpang Tanjungan 4, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Puskesmas Simpang Tanjungan 4 lahir pada tahun 1986 dengan wilayah kerja yang meliputi 2 nagari, yaitu Nagari Simpang Tanjungan 4 dan Nagari Kampung Batu Dalam. Dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai puskesmas induk, awal berdirinya puskesmas ini yaitu dengan nama Pustu atau Puskesmas Pembantu, yaitu pada tahun 1982, yang kemudian berubah nama menjadi Puskesmas Simpang Tanjungan 4 pada tahun 1986. Selanjutnya yaitu analisa sumber daya kesehatan. Jumlah ketenaga kerjaan di Puskesmas Simpang Tanjungan 4 yaitu sebanyak 58 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 19 orang, CPNS 4 orang, tenaga harian lepas atau THL 19 orang, kontrak nagari ada 6 orang, dan sukarela sebanyak 10. Baiklah, selanjutnya yaitu struktur organisasi. Yang pertama yaitu kepala atau pimpinan. Tugas dari kepala atau pimpinan ini yaitu mengupayakan agar fungsi puskesmas dapat terselenggara dengan baik dan mengkoordinir pegawai puskesmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya yaitu bagian Kesubag TU atau pejabat keuangan. Tugas dari bagian TU atau pejabat keuangan ini yaitu memiliki kebijakan untuk mengelola keuangan serta administrasi puskesmas. Selanjutnya yaitu Satuan Pengawas Internal. Tugas dari Satuan Pengawas Internal ini yaitu untuk mengawasi dan membantu manajemen dalam pengamanan pengelolaan keuangan puskesmas. Selanjutnya yaitu kepegawaian dan rumah tangga. Tugas dari kepegawaian dan rumah tangga ini yaitu dalam menerima pegawai baru dan semua tentang kepegawaian. Selanjutnya yaitu bagian keuangan. Bagian keuangan ini bertugas mengelola keuangan dengan baik, yaitu uang masuk maupun uang keluar di puskesmas. Selanjutnya yaitu bagian SIP atau surat izin praktik. Tugas dari SIP ini yaitu mengelola surat izin praktik bagi dokter, perawat, dan bidan yang akan melakukan praktik di puskesmas. Selanjutnya yaitu pejabat UKM esensial. Tugas dari pejabat UKM atau upaya kesehatan masyarakat esensial ini yaitu untuk mengadakan pelayanan promkes atau promosi kesehatan, gizi, kesehatan lingkungan, pengendalian dan pemberantasan penyakit, dan pelayanan KB atau keluarga berencana. Selanjutnya yaitu pejabat UKM pengembangan. Tugas dari pejabat UKM pengembangan ini yaitu mengadakan pelayanan keswa atau kesehatan jiwa, gizi masyarakat, Yankes-Start atau pelayanan kesehatan tradisional, unit gawat darurat, indra, lansia, dan pelayanan kesehatan kerja di puskesmas. Selanjutnya yaitu pejabat UKP kefarmasian dan laboratorium. Pejabat UKP atau upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium bertugas untuk mengadakan pelayanan pemeriksaan umum gizi dan mulut, KB atau keluarga berencana, unit gawat darurat, gizi, persalinan, dan laboratorium, serta kefarmasian. Selanjutnya yaitu pelayanan jaringan dan jejaring. Tugas dari pelayanan jaringan ini yaitu mengadakan pelayanan untuk mengadakan seperti pustu atau puskesmas pembantu, bidan desa, puskel atau puskesmas keliling, dan pelayanan jaringan kesehatan lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu pejabat manajemen mutu, yaitu bertugas untuk menyediakan tim keselamatan pasien dan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. Selanjutnya kita masuk kepada visi dan misi Puskesmas Simpang Tanjungan 4. Yang pertama yaitu visi Puskesmas Simpang Tanjungan 4 yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas bagi masyarakat. Yang kedua yaitu misi Puskesmas Simpang Tanjungan 4. Misinya yang pertama
yaitu untuk mencapai visi puskesmas, maka perlu menetapkan misi puskesmas, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, merata, dan terjangkau. Yang kedua yaitu meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat serta lingkungan. Yang ketiga mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kerjasama lintas sektor orang dan stakeholder terkait. Untuk yang terakhir yaitu aktivitas puskesmas. Aktivitas puskesmas Simpang Tanjungan 4 yaitu sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang menyediakan pelayanan seperti unit gawat darurat, posyandu, KB atau keluarga berencana, gizi, kesling atau kesehatan lingkungan, persalinan, laboratorium, dan pelayanan kesehatan lainnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar dalam bidang kesehatan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal rancangan tugas akhir saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.